Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa biarin. Iya soalnya biar nggak ngalangin. Selamat malam, Bapak Ibu sedang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memulai kebaktian penghiburan untuk keluarga almarhum dari Ibu Sinta. Mari saya mengajak kita semua untuk mengikuti ibadah ini dengan rasa hormat dan juga kekhusyukan. Diharapkan bagi kita semua untuk tidak makan dan minum ketika kita mengikuti ibadah penghiburan pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Pertama-tama saya mengakhiri pengakuan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Poko Indah Bandung mengucapkan turut berbela-sungkawa atas berpulangnya Ibu Sinta Makassar dari Saudara Henry dan juga Saudara Randy. Kiranya Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita masuk ke dalam ibadah penghiburan. Kebaktian penghiburan untuk keluarga almarhum Ibu Sinta pada malam hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada padamu daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersaudara, Ibu Sinta yang saya kenal dan yang saya temui adalah seorang mama yang kuat, mama yang tangguh, mama yang setia dengan imannya kepada Tuhan, dan mama yang mengajarkan mewarisi iman kepada anak-anaknya. Kita bersyukur pada malam hari ini Ibu Sinta sudah tidak merasakan sakit lagi, tapi sudah berada dalam damai bersama dengan Tuhan. Dan keluarga saat ini mungkin sekali sedih, berduka, meratap, tetapi kiranya penghiburan daripada Tuhan, bahwa Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebab Tuhan itu sendiri berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu kita mau menyatakan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, tetapi kekuatan di jiwa kita adalah bersama dengan Tuhan. Pujian bersamamu Bapa nomor 6. Bersama
kami harus melewati tetesan air mata. Tetapi Engkau adalah Bapa yang setia, dan kami mau melewatinya bersama dengan Tuhan. Di setiap jalan hidup kami ada campur tangan, ada dekapan Tuhan, ada belas kasih Tuhan yang cukup bagi kami, untuk kami kuat, untuk kami boleh berdiri, dan kami melangkah menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang mencurahkan berkat-Mu malam hari ini, mencurahkan akan kekuatan, mencurahkan akan penghiburan kepada setiap kami yang berduka cita, secara khusus kepada keluarga. Dan kiranya Tuhan, anugerah-Mu memberkati ibadah ini dari awal sampai kepada akhir. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Yesus Tuhan, Allah penebus hidup kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan diberikan dari Gereja Kristen Kalang Kudus Taman. Tuhan
Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Tuhan memberikan waktu yang tepat ketika Tuhan memanggil kembali pulang Mama ke dalam pangkuan Tuhan. Memang kita mungkin tidak dapat melihat jalan dan rencana Tuhan, khususnya dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Tetapi biarlah setiap kita boleh terus memegang janji Tuhan dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Mari kita nyanyikan satu pujian yang menjadi kerinduan kita, hati kita percaya kepada Tuhan. Pujian nomor 44, hatiku percaya. Sidang perhatian yang saya hormati, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan pewartaan firman. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas pujian kami, dan kiranya terus Engkau hiburkan keluarga besar daripada almarhumah Ibu Sinta, juga setiap kami yang turut hadir menyampaikan bela sungkawa. Kiranya kami juga disapa oleh firman-Mu, mengingatkan kami betapa fananya hidup kami di dunia ini. Suatu saat Engkau akan panggil kami juga pulang. Terima kasih ya Allah, tolong dalam pemberitaan firman, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Sekali lagi mewakili rekan majelis rohaniwan
jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, saya mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhumah Ibu Sinta, dan juga salam hormat saya kepada rekan-rekan rohaniwan, Bapak Pendeta Simon, Bapak Pendeta Dodi, juga rekan-rekan rohaniwan, juga pengurus dari Gereja Isa Al-Masih Taman Kopo Indah yang hadir. Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini saya ingin membacakan dua bagian ayat Alkitab, ya. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26 berkata demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu saudara sekalian, konteks daripada ayat ini mau berbicara tentang harapan di tengah duka cita. Bagaimana tidak? Bapak Ibu, Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada Marta ketika saudaranya yang bernama Lazarus baru saja meninggal. Bapak Ibu, Marta sedang berduka, dia merasa kehilangan. Namun Yesus tidak sekedar menghibur dengan kata-kata saja, Bapak Ibu. Dia menyatakan siapa dirinya, siapa Yesus itu. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, frasa ini bukan sekedar penghiburan, tetapi janji ilahi dari pribadi yang berkuasa atas maut yang baru saja kita rayakan kebangkitannya. Bapak Ibu, khususnya Saudara Henry dan Saudara Randy, di dalam duka cita kita saat ini, sama seperti Yesus yang hadir di dalam kedukaan Marta, Yesus tidak jauh dari Anda berdua. Ia hadir, ia memahami, dan dia sudah memberikan hidup yang kekal buat Mama. Bapak Ibu, bayangkan cahaya di tengah lembah yang kelam. Bayangkan seorang yang berjalan dalam lorong rumah sakit yang sunyi dan panjang. Setiap langkah pastilah ada rasa takut. Setiap ruangan itu penuh dengan ketidakpastian. Namun, di ujung lorong itu ada cahaya, Bapak Ibu. Bukan hanya lampu, tetapi cahaya yang memberi pengharapan. Bagi orang percaya, Bapak Ibu, Yesus adalah cahaya di ujung lorong kehidupan, termasuk di saat kematian mendatang. Almarhumah ibu yang kita kasihi, Ibu Sinta, telah melalui lembah penderitaan kanker, betul ya? Penyakit yang sungguh melemahkan tubuh. Bapak Ibu, dalam 2 bulan ini saya menguburkan 8 orang, Bapak Ibu, dan beberapa diantaranya kanker. Tetapi penyakit yang melemahkan tubuh sang ibu yang kita kasih ini tidak serta-merta memadamkan iman beliau. Seperti pelita yang menyala sampai akhir sumbu, begitu luar biasanya Ibu Sinta tetap percaya, dan kini ia telah menemukan terang kekal itu sendiri, yaitu Kristus. Bapak Ibu, dari perkataan atau ayat firman Tuhan yang saya sampaikan, kita baca tadi, ada 3 janji dalam perkataan Yesus. Pertama, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah sumber hidup sejati, Bapak Ibu. Artinya, kepada kita orang percaya, kita sadar benar bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal kehidupan bersama Kristus. Bagi ibu kita, Ibu Sinta, yang sudah tenang hari ini, penderitaannya sudah berakhir. Ia tidak kalah karena kanker, tetapi saya mau katakan Ibu Sinta menang karena iman. Kita yang percaya pun memiliki pengharapan yang sama, bahwa hidup kita disambut oleh pribadi yang memberi hidup kekal. Masih teringat Bapak Ibu, saya didampingi dengan gembala senior kami, Pendeta Philip Petru, datang berkunjung kepada Ibu Sinta di hari itu. Ibu Sinta sudah sangat kurus, Bapak Ibu. Saya dan Pendeta Philip hadir, dan ada satu frasa kalimat yang saya terkesan buat saya. Pak Will, sebentar lagi saya akan hidup di bait suci Allah selamanya. Betapa luar biasanya seseorang yang sudah dijamah oleh Kristus, dia tidak akan takut akan kematian. Lalu Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu,
hidup setelah kematian itu nyata, Bapak Ibu. Hidup kita tidak hanya berakhir selama kita ada di dunia ini, tidak. Seperti benih yang ditanam ke tanah, terlihat mati, tetapi dari situlah kehidupan baru bertunas. Tubuh kita kembali ke tanah, tetapi Bapak Ibu, roh kita dibangkitkan oleh kuasa Allah. Saudara Randy dan Saudara Henry, kita yang ditinggalkan meskipun bersedih, kita masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena ibu, mama yang kita cintai ini, Ibu Sinta, menikmati hidup yang dijanjikan Yesus. Ibu Sinta hidup dalam kekekalan bukan karena jasanya, bukan karena kebaikan beliau, bukan karena pelayanan beliau, tetapi karena imannya kepada Sang Juru Selamat. Lalu Yesus berkata pula begini, setiap orang yang hidup dan percaya tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Kepada kita yang masih hidup, pertanyaannya sama seperti yang Yesus tanyakan pada Marta. Percayakah engkau? Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian? Di akhir khotbah saya ingin kita bisa meneladani iman daripada Ibu Sinta ini. Iman yang tetap teguh di tengah penderitaan. Iman yang tidak tergoncang oleh kanker, oleh kelemahan tubuh, oleh bayang-bayang maut. Hari ini kita bersama-sama, khususnya Henry dan Randy, menangisi perpisahan. Tetapi hari ini juga kita mau merayakan iman bahwa dalam Kristus kematian telah ditelan dalam kemenangan. Kita bersyukur untuk hidup seorang ibu, Ibu Sinta yang setia, yang mengasihi keluarganya, yang berjalan bersama Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, terima kasih untuk kehadiran Ibu Sinta di dalam diri kami masing-masing, sebagai mama, sebagai besan, sebagai rekan sepelayanan, sebagai anggota jemaat. Terima kasih untuk hidupnya yang kami kenang hari ini. Terima kasih atas pengharapan yang Kau berikan di tengah duka cita. Kuatkan keluarga besar yang berduka. Kuatkan keluarga daripada Bapak Henry, kuatkan keluarga dari Bapak Randy. Tanamkan dalam hati kami bersama keyakinan bahwa di dalam Engkau kematian bukanlah akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa untuk menerima doa berkat, Saudara Randy akan menyampaikan kesaksian. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Wil. Luar biasa ya. Sebenarnya buat kita gitu ya, hari ini tuh sebenarnya bukan berita duka cita gitu ya, berita sukacita ya. Karena ketika kita melihat mama itu seperti menantikan surga gitu ya. Dan saya merasa gitu ya, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, rasanya kematian itu bukan jadi hal yang mengerikan gitu seharusnya. Dan saya bisa melihat itu dari iman mama gitu. Dan saya juga mau berterima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir menghibur kami dari gereja Almasih, gereja Salam Kudus. Sangat terlihat gitu ya, kasih yang begitu besar. Banyak sekali yang datang ke rumah kita untuk jenguk mama gitu. Memang mama itu sebenarnya dari tahun lalu itu udah ada rasa sakit gitu ya. Jadi rasa sakitnya itu awalnya itu cuma di kaki gitu ya. Merasa ketika dia naik tangga tuh ada apa ya, kayak gak enak gitu, kakinya tuh kayak sakit gitu. Akhirnya coba konsultasi dan ditemukan memang ada benjolan ya di ketiaknya. Waktu itu cuma 3 cm doang sih, kecil banget gitu. Dan mama juga ya mungkin ini cuma bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Akhirnya waktu itu sama Enson juga dicek, di biopsi dan lain sebagainya gitu ya. Lama-lama tuh setelah di biopsi itu semakin membesar gitu ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk waktu itu mau ambil tindakan operasi gitu ya ke salah satu dokter. Jadi ini dokter ini punya pengalaman juga sama mama. Jadi mama pengennya dokter ini gitu ya. Dulu kita pernah, tapi entah gimana
menunggu jadwal dokter itu lama sekali, dan setelah di biopsi itu kan jadi semakin besar tuh si mama tuh tiapnya ya, gejalanya, dan semakin besar itu ketika ketemu dokter akhirnya dokternya waktu itu sudah meyakinkan kita kalau ini sebenarnya tenang aja, aman dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita ketemu sama dokter, ya dokternya udah bilang ini terlalu besar gitu, jadi nggak bisa dioperasi. Akhirnya kita pindah second opinion ke dokter yang lain di Bolomeus. Dari situ dibiopsi ulang ya, dibiopsi ulang dan juga ternyata ditemukanlah ini apa kanker syaraf gitu ya. Dan itu memang waktu itu sudah stadium akhir langsung gitu karena udah begitu besar. Saat itu memang kita berunding gitu ya bersama dengan keluarga, ini gimana gitu ya, harus kasih tahu mama atau enggak gitu. Saya sih karena ngelihat iman mama yang begitu besar, saya bilang memang kita harus kasih tahu gitu, karena ini ya tubuhnya mama gitu ya, mama juga kita tahu sekuat apa, kita harus kasih tahu. Nah tapi saat itu kita diskusi mungkin nanti setelah konsultasi berikutnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan dokter waktu itu juga memberi info emang ini udah hidupnya tuh tinggal sebulan lagi gitu ya, singkat cerita gitu. Dan waktu itu setelah divonis seperti itu, saya ngomong lagi gitu ya sama keluarga, kita harus kasih tahu. Dan yang luar biasanya gitu ya, ketika kita ngomong sama mama waktu itu di Bolomeus, mama itu justru kita yang ngomong, kita yang nangis gitu. Mama yang bilang kok kayak biasa aja gitu. Nah gak apa-apa, kok sebulan lagi ya gitu. Mama tuh sama sekali gak nangis gitu. Jadi kita bingung gitu ya, ini kenapa gitu ya, kok malah kita yang nangis gitu, bukan mama, karena kan mama yang harusnya nangis gitu kita pikir ya. Dari situ akhirnya kita kasih opsi ke mama gitu ya. Dan dokter juga waktu itu mama udah bilang sih kalau di kemo pun hasilnya paling 20% sampai 40% berhasilnya gitu ya. Dan ya akhirnya saat itu sangat bingung banget ya, kita sebagai anak itu bingung banget gitu, kita tuh takutnya nggak berhikmat gitu. Jadi kita ada di harus mengambil keputusan yang mana gitu. Kalau kita ambil kemo takutnya nggak berhikmat, tapi kalau kita diam juga takutnya nggak berhikmat gitu ya. Akhirnya kita minta mama untuk gimana gitu, makanya itu kata mama sebenarnya pengennya ya udah di rumah aja gitu. Jadi nggak, kalau bisa nggak ke dokter lagi nggak ke dokter gitu ya. Tapi beberapa kali kita tetap ke dokter. Dan tapi yang luar biasanya mama ini sangat kuat banget ya. Jadi beberapa kali tuh udah momen-momen ya kita tuh udah kayaknya, oh ini kayaknya udah terakhir deh. Kita ngelihat saat itu kita pernah si mama itu pendarahan gitu ya, pendarahan ke IGD UKM waktu itu udah aman. Waktu itu yang berikutnya pendarahan kita ke IGD UKM itu penuh. Jadi kita harus ke Bolomeus gitu ya, karena kan dokternya kan sana gitu ya, kita ke Bolomeus. Di perjalanan itu si mama tuh udah bocor tuh ya, darahannya udah bocor gitu. Dan saat itu lagi momen persib ya, rame momennya, wah udah di jalan raya udah nggak bisa tuh, wah si Koko aja udah kalut banget udah wah kayaknya kalau emang udah takdir, kayak udah takdirnya Tuhan ya seperti ini. Koko aja udah sampai ngomong gitu, mamanya yang berdarahan gitu, udah panas dingin gitu ya, wah ini kayaknya udah terakhir nih, karena macet kan nggak bisa lewat. Mama yang di posisi itu bilang, mama nggak apa-apa gitu. Pas saya lihat ke belakang itu darah udah bercucuran gitu. Wah, akhirnya kita minta tolong ke orang gitu ya, diantarin terus sampai ke Bolomeus. Masih selamat gitu ya. Hebat banget gitu ya si mama ini, sangat strong gitu kan ya. Dan kemarin pun sebenarnya hari Selasa gitu ya. Jadi hari Selasa itu saya waktu itu kerja di rumah. Mama itu mau ke toilet gitu ya. Jadi ini memang cepat banget dropnya ya. Jadi dari bulan ke bulan itu dropnya itu cepat banget. Tiap bulan kita pasti ke rumah sakit gitu. Bahkan yang lucunya itu tiap tanggal 7 waktu itu, 7 April, 7 Mei gitu ya. Dan yang paling sering itu hari Sabtu Minggu gitu. Entah kenapa gitu ya, dropnya tuh biasanya di hari-hari itu gitu. Nah, ketika hari Selasa itu saya di rumah, mama tuh sebenarnya udah makin drop, mau ke toilet gitu. Waktu itu kan posisi mama itu udah harus pakai oksigen kan, udah 3 bulan full pakai oksigen. Saya juga minggu lalunya itu udah pakai kateter karena ada cairan gitu ya, jadi harus pakai kateter.
Nah, waktu mau ngangkat mama, itu kan susah banget ya, bawa oksigen, bawa kateter gitu ya. Tiba-tiba si mama itu oleng gitu dan jatuh gitu. Waktu itu jatuh ke lantai, tulang ekornya duluan gitu ya, kepalanya kena sofa gitu. Tapi untungnya nggak kenapa-napa gitu ya. Waktu jatuh itu, ya saya juga secara manusia waktu itu jadi kayak nyalahin mama gitu ya. Kenapa mama tuh nggak pegangan gitu loh. Dan yang saya bingung ketika mama dimarahin gitu dalam kondisi sakit, mama masih bilang, iya salah mama. Ketika saya renungkan gitu ya, saya malah marah-marah gitu ya. Harusnya saya nggak marah-marah, harusnya itu salah saya, tapi mama bilang kalau nggak, mama yang salah gitu. Wah, itu saya juga bingung gitu ya. Jadi sebagai anak kayak apa ya, harusnya saya yang minta maaf gitu, jadi malah mama saya yang minta maaf gitu ya. Dan memang mama juga karena udah tahu kondisinya dalam waktu 1 bulan, banyak waktu yang kita pakai gitu ya sama mama gitu ya, untuk ngobrol banyak hal gitu ya. Bahkan untuk hari ini pun saya sebagai anak udah terang-terangan gitu ngobrol sama mama, karena ya mama nggak takut gitu sama kematian. Itu kayak kalau di Alkitab kita tahu Paulus bilang mati adalah keuntungan gitu ya, mati untung karena ketemu Yesus gitu. Nah, saya bisa lihat itu di mama gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan kasih hidup gitu, yaitu hidup artinya untuk memberi buah. Mama pun bilang kalau misalnya masih dikasih kesempatan untuk hidup, mama mau berlari gitu ya, pelayanan gitu ya di GIA, mama pelayanan, bahkan di kedutaan pun mama pelayanan sebenarnya ya. Ya, hari ini itu kita melayani mama yang harus pulang gitu ya. Saya pun di Kudus pun kadang juga membantu pelayanan di kedutaan. Dan karena mama sangat kuat dan juga jadi teladan buat kami, ya kami juga sangat terhibur gitu ya dengan firman mama. Dan karena mama bilang kalau mati bukanlah sesuatu yang menakutkan gitu ya. Ya seperti Filipi 3 ayat 20 ya, karena keluarga negara kita adalah dari surga gitu, karena kita adalah warga kerajaan surga gitu ya, citizen of heaven. Itulah yang mama ajarkan kepada kami. Dan mama selama 2 bulan terakhir tinggal di rumah saya di TKI 5 gitu ya. Itu rumah dimana dulu itu mama yang sangat ngebet gitu. Karena harus punya rumah dan lain sebagainya gitu. Saya waktu itu kayak ngerasa kayaknya nggak mampu deh gitu ya, belum bisa gitu. Tapi mama yang mengencourage gitu ya. Tapi saya juga di satu sisi bersyukur karena ya itu mama bisa menikmati gitu ya rumah itu gitu ya, dengan ketenangannya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau saya suruh ngomong banyak, ini banyak banget yang bisa diomongin soal mama ya. Tapi yang saya tahu mama dalam pelayanannya, dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, dia masih bisa berkata seperti kemarin itu didoain itu, mama masih bisa berkata Tuhan Yesus baik gitu ya, walaupun sekujur tubuhnya, badannya itu udah sakit gitu. Semalam mama nggak bisa tidur, dia melek seharian, jadi saya juga temenin mama melek juga kemarin malam seharian sampai subuh, tapi saya akhirnya menyerah gitu ya, karena harus tidur, mama tetap melek gitu ya. Dan mama juga selalu bermazmur, jadi mama ini sering minta di setelin Mazmur 23 ya. Dan dia selalu ketika dia lagi dalam keadaan ingin mengatakannya, dia akan ngomong gitu. Dia apa Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti itu terus menerus gitu ya. Dan ya ini adalah hal yang kami syukuri sebenarnya. Dan ini juga menjadi momen iman buat kami gitu ya. Mama sudah sangat siap gitu. Kami juga bergejolak gitu ya, karena kita tahu di Alkitab banyak banget orang-orang yang Tuhan Yesus sembuhin gitu. 10 orang kusta datang, semuanya disembuhin, tapi cuma 1 yang balik dan lain sebagainya. Yang lumpuh di Bethesda bisa berjalan. Ketika itu bingung juga gitu ya, kita berdoa dan lain sebagainya, berharap kesembuhan, tapi kita juga tahu itu di dalam kedaulatan Tuhan. Dan
ketika kita ke rumah sakit gitu ya, saya ke rumah sakit saya juga merasa ini kan banyak banget orang yang sakit. Ya, tapi ya mungkin cuma berapa orang gitu yang dapat kesempatan itu gitu ya. Mama kalaupun dapat ya kami bersyukur, kalaupun enggak ya enggak gitu. Dan ini sering kita omongin, banyak waktu kita bisa pakai sama mama selama mama masih bisa ngobrol. Kecuali kemarin itu dia ngedrop banget sampai nggak bisa ngomong gitu ya, cuma bisa ngangguk sama geleng-geleng doang. Ini juga momen iman buat kami karena ada kalanya gitu ya, iman yang saya rasakan gitu ya, ada kalanya tuh laut itu tidak terbelah gitu, dimana kita itu harus mengarunginya gitu. Gak semudah, mungkin ada orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan laut itu terbelah gitu. Tapi yang saya rasakan saat itu, kita tuh harus mengarunginya gitu ya, dengan sebuah perahu yang kecil gitu. Dan ketika sampai hari ini, ketika sampai di tengah-tengah itu, saya merasa saya itu seperti sebuah kapal yang kecil di tengah lautan Bapa yang begitu besar gitu. Dan itulah yang Mama ajarkan kepada kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Mungkin banyak juga teman-teman yang tahu dengan pelayanan Mama bisa merasakan sendiri bagaimana begitu besar kita Mama gitu pada Tuhan, pada gereja, pada pelayanannya, pada orang-orang yang dia kasihi. Dan kami berharap sebagai keluarga, iman ini juga bukan hanya menjadi teladan buat kami sekeluarga, tapi buat kita semua gitu. Ketika kita mati, kita itu sebenarnya buntu ya harusnya ya. Dan ya saya ngerasa walaupun Mama 64 tahun gitu ya, ya mengingat momen-momen itu selalu berkesan gitu. Karena kita tahu Mama adalah Wonder Woman ya, bagaimana kita pindah dari wah kita mengalami banyak hal gitu ya, suka dan duka. Dan kami merasa ya Mama di hari tuanya bisa merasakan hasilnya sih. Seperti itu, dan kami juga memberikan yang terbaik, treatment terbaik. Ya saya juga harus akui, koko saya ini lebih telaten ya, melawan Mama daripada saya gitu, lebih sabar dan lain sebagainya. Tapi saya juga merasa saya lebih banyak waktu bareng Mama karena bisa WFH, kerja dari rumah gitu. Dan ya Mama juga bisa memberikan banyak hal di dalam hidup kami sebagai anak-anak. Itu aja mungkin dari kami, terima kasih. Terima kasih Saudara Randy. Doa kami Saudara Henry, Saudara Randy sepeninggal Mama tetap rukun, saling tolong-menolong, membantu semuanya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan pengumuman sebelum kita akhiri ibadah penghiburan malam hari ini. Besok akan ada lagi ibadah penghiburan sekaligus ibadah tutup peti yang akan dilayani oleh gereja sahabat kami, Gereja Eksalmasi Taman Kuku Indah. Ya, besok hari Senin malam. Lalu hari Selasa pagi, besok pukul 18.00. Jadi pengumuman yang di kertas 19.00 itu salah ya. Seharusnya besok pukul 6 petang atau pukul 18.00. Lalu hari Selasa pagi akan diadakan ibadah pelepasan pukul 8. Ya, dan kemudian kita akan bersama-sama, jika Bapak Ibu ada waktu, kami senang Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami untuk memberikan penghormatan yang terakhir ke TPU Gendong Arjasari Banjaran. Ya, Bapak Ibu, mari saya undang kita semua berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bisa melihat ya Tuhan Yesus, ketika seseorang disentuh oleh Kristus, ada iman, maka yang akan janji Tuhan yang kekal, jaminan keselamatan. Tuhan, ketakutan akan kematian tidak menjadi bagian kami lagi, karena kami yakin suatu saat ada reuni akbar antara kami dengan orang-orang yang sudah mendahului kami, orang-orang yang kami sayangi. Tuhan sertai terus keluarga almarhumah Ibu Sinta, dan Tuhan balaskan kebaikan untuk setiap Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini menyampaikan belas kasih dan bela sungkawanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya perkenan daripada Allah Bapa
kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Penghiburan penyertaan daripada Allah Kudus menyertai segenap kita yang hadir pada malam hari ini, khususnya keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Ibu Sinta. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah penghiburan kita selesai. Sebentar konsumsi akan dibagikan. Selamat beramah-tamah, Tuhan Yesus memberkati. Badminton, bro. Oke, live itu. Iya, badminton.